Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu bersama Dimensi Iman Kristiani dari PAMA. Terus dukung doakan pelayanan kita, saudara yang kekasih, semakin boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menelusuri, memikirkan pemaknaan akan pelayanan selalu semakin menyenangkan. Menemukan kebenaran-kebenaran seringkali memang terasa menggentarkan, bahkan menakutkan. Tetapi ketika kita tahu kebenaran dalam keutuhan, maka dengan segera berubahlah perspektif kita, karena ternyata sangat menyenangkan dan kita amat sangat dikuatkan. Saudaraku, pemikiran kita coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu kita bincang Yohanes, saudara, Yohanes 21. Yohanes 21, 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk pelayanan PAMA lewat Dimensi Iman Kristiani. Bersyukur, berterima kasih jika kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memakai kami di dalam kehidupan untuk boleh menjadi abdi pelayan bagi Tuhan. Karena itulah Tuhan kami memohon terus, berkati kami, kuatkan kami, mampukan kami, murnikan kami dalam pelayanan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca surat Paulus yang kedua kepada orang-orang di Korintus, maka dia mengatakan satu hal yang sangat menarik. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika orang hidup di dalam pelayanan, waktu terus bergulir dan tidak bisa dihentikan. Pelayanan terus bergerak, saudara yang kekasih, terus semakin setia melayani Tuhan. Tetapi ada sebuah proses yang tidak bisa dihindari, bahkan bagi seorang pelayan berlaku hukum yang sama. Semakin hari, semakin tua. Dan pada waktu kemudian kita melayani, makin tua dan makin tua, makin tua. Paulus berkata, kondisi fisik itu akan menungkik ke bawah. Karena terjadi pemerosotan pada tubuh lahiriah. Terjadi degradasi kualitas hidup pada tubuh lahiriah. Bagaimana semakin tua tentu sudah semakin lemah, semakin payah, semakin terasa tidak berdaya. Kan lumrah saudara, itu ketuaan usia. Oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi menarik, ada sebuah kesadaran yang dibangunnya sedemikian rupa. Tidak ada orang melayani tidak semakin tua. Hanya saja pada waktu orang semakin tua, dia akan menggerutu lalu berkata, aduh aku makin tua, makin tidak berdaya, begitu ya. Dan kemudian orang semakin tua kehilangan gairah untuk melayani. Seturut dengan merosotnya kondisi fisik, celakanya merosot pula semangat melayani. Saudara, kondisi fisik merosot tidak bisa dihindari. Itu adalah fakta lahiriah hidup kita di dunia yang terbatas. Tetapi semangat merosot, ini masalah. Oleh karena itulah Paulus menunjukkan
dua kutub yang bergerak berlawanan dalam pelayanannya. Ia menerima penuh bahwa kondisi lahiriahnya semakin merosot. Tetapi dia berkata bagaimana dia semakin bergairah dalam melayani Tuhannya. Tentu kegairahan tidak bisa membuat dia lebih banyak melayani dibanding ketika dia masih muda. Tentu saja kegairahan yang semakin besar tidak bisa segera dipenuhi seperti ketika dia masih kuat dan sehat. Persoalannya bukan di situ. Tetapi bagaimana Paulus berkata, ketika tubuh yang semakin tua semakin merosot, bagaimana hidup rohaninya semakin diperbaharui. Sehingga yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Harusnya itulah hidup seorang pelayan. Semakin tua dia, seharusnya semakin mulia. Tetapi banyak sekali kemudian orang terjebak. Semakin tua justru tidak mulia. Semakin tua justru semakin banyak masalah. Ini akan menjadi ironi yang mengerikan. Ketika muda, belum punya apa-apa, dia melayani dengan semangat yang luar biasa. Tambah apa-apa, dia mulai tidak lagi biasa-biasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Bukan semangat yang menyala-nyala, bukan motivasi yang benar, tetapi luar biasa karena dia sudah punya tujuan yang tidak biasa. Makin hari dia makin dipuaskan dengan berbagai fasilitas, dia lupa berpegang pada kebenaran lalu dia terhanyutkan. Ironisnya, seringkali orang mengakhiri masa pelayanannya, semacam pengakhiran anti klimaks, saudara. Itu menjadi sangat menyedihkan. Oleh karena itu Paulus ingin berkata sebetulnya, kita mari melayani, tetapi tidak akan ada hidup kita lalu awet muda terus menerus. Itu bukan mimpi yang perlu untuk dicanangkan. Mari kita melayani, tubuh akan semakin tua, itu biasa saja. Karena sudah seharusnya itu hidup dalam keterbatasan di alam semesta ini. Di dunia ini. Tetapi semangat yang menaik itu yang menjadi penting. Jangan dia mengikut usia yang makin bawah. Jangan pula semangat itu menurun. Apalagi kalau kemudian menjadi bentuk keluh kesah. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Sehingga apa yang tampak nyata pada semangat muda, di mana menggelora, meneriakkan khotbah, tidak terlihat dari tua, itu menyedihkan. Tubuh boleh tua, tubuh boleh menurun dan merosot, tetapi semangat pelayanan tidak boleh. Semangat pelayanan justru semakin bergairah. Kenapa? Di sini dua titik tadi. Karena semakin tua dan semakin menurun kita, berarti kita semakin mendekati kematian, bukan? Semakin mendekati kematian kita, saat itu hidup kita semakin dimuliakan. Karena kita semakin mendekati surga. Yang satu titik mendekati kematian karena makin tua. Tapi satu titik pengabdian makin mendekati surga karena makin mulia. Mestinya kan itu. Karena kematian adalah akhir daripada seluruh kehidupan. Kematian adalah titik pertemuan dengan Tuhan. Kematian adalah perpindahan dari kesementaraan kepada kekekalan. Oleh karena itu, mana mungkin orang putus asa, mana mungkin orang tidak bersemangat melayani Tuhan. Dia akan makin berapi-api, dia akan makin luar biasa. Sekalipun usianya terus bertambah-tambah. Camkan itu, pikirkan itu. Oleh karena itu jangan terikat dengan tubuh duniawi. Yang kalau merosot lalu saudara frustrasi, kehilangan gairah hidup. Jangan terikat dengan tubuh duniawi yang kalau merosot, saudara mulai bercuriga, berburuk sangka dengan Tuhan dan berkata, Tuhan tidak tolong aku. Bayangkan kalau di tubuh tua itu sakit penyakit singgah di hidup kita. Bayangkan kalau di tubuh tua itu berbagai kesulitan datang menghadang kita. Dan kita berpikir, Tuhan di mana? Kenapa engkau tidak sayang dan perhatikan aku? Kenapa engkau tidak tolong aku? Kita mulai mungkin bercuriga dengan dia, bukan? Padahal dia Tuhan yang hidup, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia Tuhan yang hidup, dia akan menjaga dan memelihara kita. Ingat, kematian adalah titik pertemuan dengan Tuhan. Ingat, kematian adalah jalan kemuliaan menuju surga yang menyenangkan, kekekalan yang luar biasa. Ingat, kematian adalah sebuah kehormatan bagi orang yang percaya pada Tuhan, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Maka tubuh boleh makin menua, tubuh makin merosot kualitasnya, tetapi iman semakin tinggi, pengabdian semakin luar biasa, dan semakin mulia. Jadi saudaraku yang kekasih, penemuan pertama penting untuk kita sadari, fakta bahwa kita akan semakin tua.
tapi harus diikuti iman yang semakin meninggi. Dalam Yohanes kita mendengar, kita membaca kisah tentang Petrus di dalam dialognya dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Petrus sedang meninggalkan Yesus yang sudah bangkit, dia sedang kebingungan dengan rekan-rekan lain. Lalu mereka kembali menjadi penjala ikan di danau Tiberias. Mereka lakukan itu. Lalu mereka kembali menangkap ikan. Yesus memanggil mereka karena mereka kembali ke danau Tiberias. Mereka kembali menjadi nelayan ikan. Tuhan tidak mau mereka di situ. Tuhan mau mereka meninggalkan danau Tiberias untuk mereka pergi menjadi gembala manusia. Bukan gembala ikan, bukan cari makan di danau itu. Tapi mencari jiwa, saudaraku. Oleh karena itu dalam diskusi itu Tuhan berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia ditanya, itu membuat Petrus tertusuk batinnya. Karena dia mengingat 3 kali penyangkalannya, seakan-akan berimbang balik. Maka semakin dalamlah pengakuannya. Dari jawaban spontan menjadi jawaban perenungan. Ada kesedihan batin karena untuk ketiga kalinya Yesus berbicara. Berlawan arah dengan ketika dia menyangkal Yesus. Dari biasa makin kencang, makin kuat penyangkalannya. Maka begitu pula jawaban. Dari jawab makin dalam, makin merenung untuk menjawabnya. Dan dia menangis. Akhirnya Petrus menyadari dirinya. Sudah salah langkah, kembali ke danau Tiberias. Ternyata Tuhan tidak mau dia di Tiberias. Tuhan mau dia pergi untuk memberitakan Injil itu. Tuhan tidak mau dia di Tiberias untuk menjadi penjala ikan. Makan dan mengenyangkan perutnya. Tapi Tuhan mau dia menjadi penjala manusia. Pergi dan menyerahkan hidupnya pada kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Petrus disuruh meninggalkan Tiberias. Berangkat. Jangan kembali ke sana. Nah oleh karena itu pada waktu kemudian Petrus pergi, Yesus mengatakan kalimat yang luar biasa. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggang sendiri, berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah menjadi tua, Petrus, engkau tidak akan berdaya, orang akan memegang tanganmu, mengikatmu, membawa engkau kemana saja yang mereka kehendaki. Muda engkau pergi kemana kau mau, tapi tua engkau akan dibawa orang kemana orang mau. Yohanes mengatakan bahwa itu adalah merupakan nubuatan Yesus Kristus terhadap Petrus. Bagaimana kelak Petrus akan mati. Menurut tradisi gereja, Petrus mati ditangkap, disalibkan. Kepala di bawah, kaki di atas. Kepala di bawah, kaki di atas. Dan catatan tradisi gereja mengatakan bahwa Petrus mengucapkan kalimat yang luar biasa sekali. Aku tidak layak mati seperti ini. Terlalu mulia. Ia mengingat guru Yesus, Tuhannya yang disangkalnya mati di atas kayu salib. Sekarang dia disalib sama terhormatnya dengan gurunya. Bagaimana dia bisa merasakan itu sebagai kelayakan? Dia rasa tidak layak. Sekalipun dibalikkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Terlalu mulia. Hal ini menunjukkan pengenalan yang mendalam dari seorang Petrus yang mempunyai kegairahan yang hebat akan hidup, pergumulan, kepahitan, kegetiran, kematian, penyaliban. Justru bagi dia menemukan kemuliaan Tuhan di sana. Alangkah luar biasanya. Sehingga sebetulnya konsep pemahaman akan pelayanan kita seringkali mengalami goncangan-goncangan yang mengerikan. Kita kadangkala kehilangan pegangan dalam prinsip pelayanan yang teguh. Kita terbawa arus yang salah sehingga tidak tepat arah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah seharusnya kita belajar di dalam semangat melayani. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Tuhan. Bertambah usia seharusnya kita bertambah bijaksana. Bukan malah terikat dengan hal-hal yang dunia. Maka prinsip pertama tadi, tambah tua tambah mulia. Tubuh boleh merosot, itu fakta. Tapi pengenalan Tuhan semakin luar biasa. Hal yang kedua, waktu muda kita pergi kemana kita mau. Sesudah tua, orang akan membawa kita kemana mereka mau. Itu berbicara tentang bagaimana hidup tidak bisa serta-merta mau-mau kita. Tapi belajar terhadap satu fakta. Bagaimana fakta itu harus diterima. Menjadi bagian yang harus kita pahami. Toh satu waktu kita tidak bisa semau-mau kita karena keterbatasan fisik kita. Tetapi penyerahan kepada Tuhan harus total. Alangkah amat sangat bodohnya kalau usia semakin tua
tapi kita hanya bisa berkeluh kesah, lalu marah-marah. Saya selalu rasa kasihan. Kalau lihat orang semakin tua, ya bukan tambah bijaksana, tetapi tambah kekanak-kanakan dan bikin banyak orang repot. Saya rasa kasihan kalau melihat orang tua menjadi titik keributan anak-anaknya. Komporin sana, komporin sini, padahal orang sudah tua. Heran kan? Mestinya dia sudah tua. Dia bisa jadi role model bukan saja anak, sekarang generasi cucunya. Tetapi ternyata sudah tua, dia mencipta masalah dan mengkreat persoalan antara anak mantunya. Ini kan mengerikan sekali, saudara. Nah, oleh karena itu, sudah semakin tua mau dekat mati, makin drop pula bijaksananya. Betapa mengerikannya. Ini perjalanan paralel yang menakutkan ini. Padahal perjalanan itu tidak boleh paralel, dia mesti berlawan arah. Semakin merosot badan kita, semakin meninggi pengabdian kita. Semakin merosot badan kita, semakin meninggi bijaksana kita. Itu yang benar, itu yang hidup. Nah, oleh karena itulah memahami pergumulan ini penting, apalagi kalau dalam konteks yang spesifik misalnya sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan serius yang bisa kita bicarakan, bukan? Bagaimana kita berkelahi dan bertanding di atas panggung kehidupan ini. Tak sekedar menjadi pengamat yang memberi komentar yang tak kunjung habisnya, padahal kita bukan pelakunya. Itu sangat menyedihkan. Ada banyak orang makin tambah usianya, makin cerewet, makin bawel mengomentari sana dan sini. Tapi heran, dari muda sampai tua tidak pernah bikin apa-apa. Bisanya ngomong terus. Ya, saya selalu bilang kalau sudah begini ya repot ya. Mau dekat mati juga kalau terlalu cerewet, setan pun ngeri kalau dia datang ke neraka sana. Ya, surga tak menerima. Hah? Neraka pun berpikir untuk menampungnya. Orang seperti ini mau jadi apa? Ayo dong belajar saudara. Hidup menyenangkan Tuhan, bukan? Karena itu ayolah kita lihat diri kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita latihkan, kita perhatikan saudara. Pertama, kita perlu stop dulu untuk membangun sikap hidup kita. Berhenti sejenak dulu dari seluruh kegiatan saudara, ya ambil waktu duduk diam, lalu mulai lihat. Berapa umurmu? Oke, berhitung. 30, 40, 50, 60, silakan lihat. Apa 70? Oke? Pada waktu itu kita mulai menentukan sikap kita. Lebih awal ya lebih bagus. Tetapi di ujung bukan berarti tidak ada kesempatan. Paling tidak kita sudah menyadari titiknya. Nah, maka kita mesti memperhatikan bahwa ketika dari umur 0, 10, 20, 30 dan seterusnya ada perubahan yang bergerak, bukan? Nah, waktu usia makin tambah daya tahan menurun. Jangan lupa itu. Nah, tentukan sikapmu dulu terhadap fakta tadi bahwa tidak bisa dihindari. Usia tambah, kondisi fisik menurun. Itu ingat dulu. Karena itu cermat dan bijaksanalah terhadap usia kita. Ya, saya kalau pikir-pikir dulu di tahun 80-an, saudara, saya ikut di daerah tempat saya tinggal dulu, lalu di tingkat kecamatan ada lomba lari untuk 17 Agustusan. Saya juara maraton 17 kilo. Ya, pada waktu itu saya kalahkan anak klub dan saya bukan anak klub. Ya, saya yang ikut personal saja. Betapa luar biasanya, betapa kuatnya fisik. Tetapi kemudian ketika semakin merosot seturut dengan kegiatan yang ada, ditambah lagi saya punya problem dengan klep jantung bawaan lahir. Sehingga klep jantung saya dioperasi diganti. Wah, pantangannya yang paling repot saudara. Tidak boleh capek. Lalu mau apa lagi? Saya hobi main bola, jadi tidak bisa lagi main bola. Tidak boleh lari-lari. Karena bisa berbahaya buat jantung saya. Seluruh kegiatan kemampuan yang ada itu menjadi kenangan yang menyakitkan dalam tanda petik. Karena dulu bisa, sekarang nggak rasanya pengen gitu ya. Pengen lakukan, kadang-kadang saya masih coba, nggak berdaya itu nggak kuat. Semangat masih luar biasa untuk melakukannya, tapi fisik tak berdaya untuk mewujudkannya. Ini hidup saudara. Jadi saya mesti tahu diri bukan? Bahwa fisik saya tidak menunjang lagi. Dengan digantinya klep jantung pantangannya itu loh, tidak boleh capek. Saya nggak ada masalah dengan makanan dan minuman. Problema saya klep jantung bawaan lahir. Dioperasi diganti titanium dengan waktu yang sangat terlambat. Menurut dokter saya terlalu terlambat karena jantung saya sudah keburu bengkak setengah mati besarnya. Hampir 2,5 kali lipat dari jantung biasa. Dikit lagi meleduk sudah.
Saya merasa sesak napas karena jantung sudah tidak bisa pompa. Jadi jantung saya tidak bisa pulih. Ya, sekepal ukuran jantung kita kan sekepal tangan, sehingga pompanya kuat begitu ya. Saya udah terlalu gede, jadi pompanya lemah. Nah, kalau sudah begitu gimana? Apakah saya menyerah? Demi Tuhan yang hidup, saya lebih rela mati berdiri dalam melayani Tuhan daripada saya duduk-duduk umur panjang. Nggak akan hidup di tangan Tuhan. Kenapa harus takut? Tapi saya perlu bijak, bukan? Obat yang diberi dokter saya makan, suruh check up saya pergi. Lakukan bagian saya. Berusaha untuk tidur secukupnya. Tetapi pelayanan tidak bisa berhenti. Saya terus. Karena saya sangat berpikir besar, berpikir ketat apa yang dikatakan Paulus. Tubuh lahiriah boleh merosot, tapi hidup kerohanian kita, kemuliaan kita tidak boleh terus berapi-api ikut Tuhan kita. Dan aku berdoa, entah berapapun umurku dikasih Tuhan, sampai ujung umurku dia memanggilku, kiranya Roh Kudus mengobarkan semangat mengabdi kepadanya. Oleh karena itu anak-anak muda yang masih muda, yang fisik masih kuat, jangan cengeng. Masih muda sudah cengeng, ini kan gawat. Tua merengek menangislah kau nanti. Tidak akan bikin apa-apa lagi. Ketika fisikmu masih kuat. Tetapi juga yang kedua, jangan lupa diri. Kau kuat lakukan sana sini, tapi yang dosa melulu. Nanti Tuhan menghajarmu. Jadi jangan cengeng. Tapi jangan obral kekuatan tubuhmu hanya untuk kemauanmu. Tapi kau lupa Tuhanmu, belajar. Karena akan ada waktu tiba di mana tubuhmu mencapai puncaknya dan menurun berjalan. Pada waktu itu, kalau kau belum mengenal Tuhan betapa menyedihkan, bukan? Jangan sampai menjadi terlambat, sampai mati, mau menyesal pun tak sempat. Itu akan menjadi bahaya. Oleh karena itu mari kita lihat hidup kita. Kepada saudara yang sudah usia tua, jangan takut usia tua. Tapi takutlah kalau kau tidak pernah melayani dia. Karena itu selagi masih ada usia, walaupun sudah tua, mulai pikirkan bagaimana hidup benar. Jangan jadi beban, jangan jadi persoalan. Minimum di dalam rumah, lalu keluar rumah, bagaimana di kehidupan keseharian kita berjemaat dan bergereja. Ayo, perbaiki diri kita. Mari kita bersemangat bergairah. Yang melayani, jangan kemudian putus asa dan mulai gelisah. Aduh, umur sudah tambah, ini dan itu. Belum sudah menyerah, mengasihani diri. Itu murahan. Tapi maju dan mengabdikan diri, itu yang menjadi penting. Menjadi petarung-petarung sejati yang memenangkan pertempuran untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah bagaimana berkelahi dalam hidup ini, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Camkan dan pikirkanlah supaya kita bisa memenangkan pertempuran di kehidupan dan kita bisa hidup sebagai pemenang yang menyenangkan hati Tuhan. Tubuh boleh makin tua, tapi hidup kita semakin memuliakan Dia. Apa yang digambarkan dalam Petrus menjadi pembelajaran bagi kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup ini. Ketika Yesus disalibkan, Petrus mudah menyangkali Dia untuk menyelamatkan dirinya. Aku tidak kenal Dia. 3 kali dia menghardik. Tetapi ketika Petrus tua, ia ditangkap orang, diantar ke salib, ia tak berdaya, ia tak bisa memilih, ia tak bisa menolak. Tetapi puji Tuhan, ia juga tidak marah dan berkeluh kesah, tapi menerimanya dengan segala kesukaan. Haleluya. Itu yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Mentalitas yang jarang hidup dalam kehidupan banyak orang masa kini, yang harus dibangunkan dalam kehidupan kita. Karena itu bersemangatlah, bergairahlah, jangan cengeng. Seberapapun usiamu, seberapapun tuamu, atau mungkin kau belum terlalu tua, tetapi kemudian ada sesuatu membuat kau tidak bisa bergerak. Entah mata yang tidak bisa melihat, atau kaki yang lumpuh, atau badan yang tidak normal. Demi Tuhan yang hidup, kondisi fisikmu boleh menurun, tetapi tidak kondisi imanmu. Maju terus, naik ke atas, bangun, lihat kemuliaan Tuhan yang besar. Buat apa tubuhmu sehat jika kau melawan Dia? Buat apa kau jadi orang hebat atau pengkhotbah hebat, tapi kalau kau berkhotbah hanya untuk dirimu dan kepuasan dirimu, berbahagialah engkau.
Kalau engkau dalam sakit penyakitmu justru membuat engkau makin mengerti betapa Tuhan menjadi Tuhan yang penting dalam hidupmu. Pegang, beriman teguh, bergaul dengan Dia. Betapa beruntungnya engkau kalau engkau hidup di sana dan melakukan apa yang Dia mau. Camkan itu saudaraku yang kekasih. Saya selalu berkata tidak penting umurmu berapa, tapi penting apa yang kau lakukan dalam panjang umur yang Tuhan sudah berikan. Tidak penting uangmu berapa, tapi penting apa yang kau lakukan dengan uangmu. Kalau banyak uangmu kau bikin banyak dosamu, buat apa? Banyak uangmu kau hambur-hamburkan untuk memuaskan keinginanmu, untuk apa? Janda miskin itu tidak punya banyak uang, tapi uang dia pakai untuk menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Secara angka tidak ada artinya persembahan dia. Tapi ternyata itu yang mendapat perhatian dan komentar dari Yesus Kristus. Betapa luar biasanya. Maka kembali lagi, semakin tubuh kita semerosot, semakin pula kita punya hidup memuliakan Dia. Jadi ingat tadi pada fakta-fakta itu. Jangan segan, jangan takut, terus berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Jangan gentar, jangan ragu. Apa yang Tuhan mau, itu sangat indah di hidup ini. Karena itu bertandinglah dalam kejujuran dan keberanian yang penuh. Bertandinglah dalam pengiringan akan Tuhan. Supaya kita sungguh boleh menjadi pemenang. Apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkan itu. Lebih lagi pada saudara-saudara yang selama ini setia melayani Tuhan. Jangan karena usia tua dan engkau salah konsep lalu timbul kekecewaan. Kenapa begini, kenapa begitu? Jangan termakan khotbah-khotbah palsu yang merusak. Seakan-akan kalau kau sakit tidak diberkati Tuhan. Jangan termakan kepada khotbah-khotbah dan ajaran-ajaran yang ngaco. Seakan-akan kalau kau miskin kau tidak diberkati Tuhan. No! Tapi kau tidak diberkati Tuhan kalau kau hidup tidak benar. Kau tidak diberkati Tuhan kalau kau hidup kacau. Dan orang yang tidak benar. Dan orang yang hidup kacau. Bisa kaya raya, sehat, walafiat. Bukan itu. Tapi hidup sungguh-sungguh. Karena itu nikmati umurmu. Nikmati kondisi fisikmu. Dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Semakin tua, semakin mulia. Tubuh kita boleh merosot. Tapi pengabdian kita terus menaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan menolong saudara untuk setia di sana. Teguh kuat berjalan di jalan yang Tuhan mau. Nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Nama Tuhan sungguh ditinggikan. Dan kita dicatat menjadi hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, maju dan jangan berhenti. Tatap berapa langkah lagi yang ada di depan. Jangan kau hitung kapan matimu, tapi apa yang bisa kau lakukan dengan sisa yang ada. Itu yang perlu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Umur kami di tangan-Mu. Tak penting berapa hari sisa hidup kami, tapi bagaimana kami mengisi hari-hari kami untuk menyenangkan-Mu. Tolong kami, pimpin kami. Semakin tua, semakin bijaksana. Semakin tua, semakin mulia. Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudara yang kekasih, senang bertemu dengan tiap saudara, menyapa saudara lewat program Dimensi Iman Kristiani. Doakan terus Yayasan Pelayanan Media Antioquia dalam pelayanan televisi maupun radio yang kita kerjakan. Ada website yang saudara bisa lihat dan bisa ikuti, bisa akses begitu ya. Kemudian kita juga ada audio streaming ya. Lalu ada Reformata yang cetak. Bagaimana kita coba menyuarakan kebenaran, itu kerinduan kita. Selamat selalu bertemu di salah satu bagian. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.